Hai guys, balik lagi di Moviespedia bareng gue Adi. Dan seperti biasa gue mau ngasih tau dulu nih buat kalian bahwa apa yang gue sampaikan kali ini kemungkinan besar mengandung spoiler. Dan oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai penjelasan easter egg-nya guys. Nomor 1, benarkah Lady Loki-nya palsu? Film series Loki Season 2 dikejutkan dengan terungkapnya sosok varian jahat perempuan dari Loki yang mengobrak-abrik TVA dan bahkan mengancam terjadinya multiverse. Well, sebenarnya kejutan gak berhenti sampai di situ teman-teman, karena menurut bocoran yang akhir-akhir ini beredar, sosok yang disebut-sebut sebagai Lady Loki itu ternyata bukanlah sesederhana yang kalian lihat guys. Salah seorang netizen bahkan menemukan bahwa ada perbedaan posisi pemeran karakter Sofia Di Martino dalam daftar kredit film Loki versi Spanyol yang disebut memerankan karakter sebagai seorang Sylvie. Nah, sebagai informasi aja nih buat kalian, kalau di dalam komiknya, Sylvie Luston adalah seorang warga New York yang sangat kuat dan juga diberikan kekuatan oleh Loki demi memenuhi kepentingan tertentu guys. Loki sendiri diceritakan menciptakan Sylvie dengan meniru karakter penyihir legendaris Marvel yaitu Enchantress atau Amora, yang juga dikenal sebagai salah satu musuh terbesar dari Thor. Dan jika teori ini benar terjadi, maka siapa sosok varian Loki yang menjadikan Sylvie sebagai seolah-olah Lady Loki pun sebenarnya masih diduga bersembunyi guys. Nomor 2, jenis varian hologram Loki. Seperti halnya film-film Marvel pada umumnya yang sering menampilkan sejumlah karakter dalam easter egg-nya, nah kali ini sejumlah karakter Loki pun yang mungkin buat kalian penasaran sebagai penonton sempat ditampilkan dalam episode 2 kali ini. Well, dalam hologram yang ditampilkan salah satu adegan misalnya, memunculkan varian Loki yang berbeda-beda, seperti misalnya aja ada Loki Frost Giant yang tentunya sudah kalian lihat aksinya jika menonton film Thor tahun 2011. Kemudian ada juga Loki Tour de France, lalu ada mini Thor Loki yang mengerikan, selain itu ada juga Loki yang berbentuk seperti Hulk, dan yang terakhir ada juga Loki Viking. Well, sebagai informasi aja nih buat kalian, kalau dalam komik Marvel Mighty Thor Jilid 6 memang sih dijelaskan bahwa ada karakter Loki yang mengenakan helm bergaya Viking dan melilitkan selendang bulu di bahunya, dan juga dia terlibat pertempuran di masa lalu bersama Thor. Nomor 3, lokasi riset multiverse. Sebagai bagian dari pemberontakannya terhadap TVA, varian yang diduga Loki wanita pun melakukan riset pada ending Loki episode 2, yang dimana dia digambarkan berakibat pada terciptanya sejumlah multiverse yang berpotensi untuk menimbulkan sejumlah kekacauan guys. Ya, misalnya aja ada Hala yang menjadi ibu kota Kree pada tahun 51 Masehi dan juga Sandar pada tahun 1001. Well, sebagai informasi aja nih buat kalian, kalau dalam komiknya, kedua elemen tersebut mempengaruhi sejumlah sejarah peradaban galaksi guys. Nah, selain itu, ada juga Ego pada tahun 1302, yaitu planet yang hidup dan telah dihancurkan berabad-abad lalu. Selain itu, ada juga Asgard yang pada tahun 2001 menciptakan garis waktu di mana semua Asgardian pada akhirnya dihancurkan, guys. Well, meskipun belum jelas realisasi rencana terduga varian wanita Loki ini nantinya bakalan seperti apa, namun sejumlah penggemar Marvel pun berteori bahwa keputusannya untuk meriset adalah hal yang konyol karena berpotensi untuk melenyapkan sejumlah kejadian baik yang seharusnya terjadi, dan di sisi lain justru menimbulkan kekacauan atau sejumlah bencana yang seharusnya itu nggak terjadi, guys. Nomor 4, benarkah Kang si Penakluk adalah dalang dari TVA? Kang the Conqueror atau Kang si Penakluk dikenal sebagai penjahat sekaligus penjelajah waktu dari abad ke-30 dan dianggap lebih berbahaya dibandingkan Thanos guys. Secara kemampuan, Kang si sebenarnya biasa aja, meskipun di sisi lain dia dikenal sebagai seorang jenius yang menciptakan teknologi guys. Nah, ngomongin soal Kang si Penakluk, para penggemar Marvel pun yakin bahwa diam-diam Kang sebenarnya menunjukkan eksistensinya di film series Loki melalui dua teori guys. Teori yang pertama misalnya mengasumsikan keberadaan Kang setelah mereka merasa aneh, terutama saat terduga varian Loki yang punya akses untuk sejumlah teknologi canggih. Hal ini pun kemudian menimbulkan spekulasi bahwa jangan-jangan Kang the Conqueror yang mendukung diam-diam aksi pemberontakan ini demi mencapai misinya seperti di dalam komik, yaitu menciptakan multiverse guys. Nah, teori yang kedua juga nggak kalah menarik, yaitu ada kuat dugaan bahwa Kang diam-diam sudah menguasai TVA dan Lady Loki sebenarnya berusaha untuk menghentikan terjadinya pemaksaan yang semena-mena dari TVA yang merugikan banyak sekali peradaban. Well, dugaan Kang sebagai dalang di balik setiap aksi yang dilakukan TVA ini semakin mengemuka, terutama setelah dalam salah satu adegan muncul sosok patung yang diduga Kang yang diletakkan di antara 3 penjaga waktu sakral, terutama yang bisa kalian temui dalam ruangan Renslayer guys. Nah, seperti yang kalian lihat, bahwa memang sih ada sedikit kemiripan visual antara helm yang dipakai dengan sosok Kang.
Penggemar Marvel pun menjadi semakin yakin dengan teori yang kedua ini, terutama karena saat Renslayer yang berbicara dengan Mobius, dia terlihat seolah-olah dekat dengan 3 penjaga waktu, dan bahkan dia juga seolah-olah pernah bertemu dengan mereka. Well, sebagai informasi aja nih buat kalian, bahwa karakter Renslayer dalam komik diceritakan mempunyai hubungan yang romantis dengan Kang si penakluk. Nah, terlepas dari itu semua, Jonathan Majors sebagai pemeran Kang the Conqueror memastikan sekaligus membantah bahwa karakter yang diperankannya akan muncul di series Loki. Nah, seperti biasa gue ada pertanyaan, yaitu mana yang lebih menarik? Loki episode pertama atau Loki episode kedua? Well, gue rasa itu dulu ya guys. Gue Adi dari Moviespedia, undur diri dulu. Sampai jumpa di penjelasan Easter egg film menarik lainnya. Tetap semangat buat kalian dan peace out.